Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Radio Ulfa dengan NIM 240404500028. Kali ini saya akan memaparkan hasil analisis film Laskar Pelangi yang berkaitan dengan sosialisasi dan penyelesaian diri, pranata dan stratifikasi sosial, mobilitas sosial, dan perubahan sosial. Baik, yang pertama itu adalah sosialisasi dan penyelesaian diri, yaitu pada menit ke-5 dan pada menit ke-12 hingga ke menit 13. Anak-anak Laskar Pelangi belajar bersama di SD Muhammadiyah Gatong, berinteraksi dengan teman-teman dari latar belakang berbeda dan menyesuaikan diri dengan keterbatasan fasilitas sekolah. Para tokoh anak-anak dalam Laskar Pelangi seperti Ikal, Lintang, Mahar, dan teman-temannya berasal dari berbagai latar belakang ekonomi dan budaya. Di sekolah sederhana SD Muhammadiyah Gatong, mereka belajar bersama dan berinteraksi satu sama lain, serta membentuk hubungan sosial yang erat. Dalam proses ini, mereka mengalami sosialisasi, yakni belajar bagaimana berperilaku dalam kelompok, mengikuti aturan sekolah, menghargai perbedaan, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang serba kekurangan. Sosialisasi ini juga membentuk nilai-nilai seperti semangat, kerja keras, solidaritas, dan ketangguhan yang sangat penting dalam pendidikan dan kehidupan mereka ke depan. Anak-anak seperti Ikal, Lintang, Mahar, dan teman-temannya menjalani proses sosialisasi sejak hari pertama mereka masuk ke SD Muhammadiyah Gatong. Mereka belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang sederhana, teman-teman baru, dan guru yang disiplin seperti Ibu Muslimah dan Pak Harfan. Dalam konteks pendidikan, sekolah menjadi agen sosialisasi utama, tempat anak-anak belajar nilai-nilai seperti kerja keras, solidaritas, dan semangat juang yang membentuk kepribadian mereka dalam menghadapi tantangan sosial. Selanjutnya yaitu pranata dan stratifikasi sosial, yaitu pada menit ke-5 hingga menit ke-6, pada menit ke-23 lewat 25 detik dan pada menit ke-29 lewat 45 detik. Adegannya yaitu perbandingan antara SD Muhammadiyah Gatong yang sederhana dengan SD PN Timah yang lebih modern, yang menggambarkan perbedaan kelas sosial melalui fasilitas pendidikan yang tersedia. Dalam film terlihat beberapa perbedaan mencolok antara SD Muhammadiyah dan SD PN Timah. SD Muhammadiyah adalah sekolah yang berasal dari keluarga nelayan, petani, dan buruh, sementara SD PN Timah memiliki fasilitas mewah dan murid-murid dari keluarga pegawai perusahaan tambang. Perbedaan ini menggambarkan pranata pendidikan sebagai bagian dari stratifikasi sosial, di mana status sosial ekonomi orang tua yang mempengaruhi kualitas pendidikan yang didapatkan oleh anak. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya institusi formal, tapi juga bagian dari struktur sosial yang mencerminkan ketimpangan dalam masyarakat. Film ini juga sangat menggambarkan perbedaan kelas sosial yang terlihat dari kondisi fisik sekolah dan latar belakang siswa. SD Muhammadiyah Gatong hanya punya 10 murid, fasilitas seadanya bahkan hampir ditutup karena kekurangan siswa. Sementara itu SD PN Timah sangat modern dan difasilitasi oleh perusahaan tambang. Lintang, anak dari nelayan, harus menempuh perjalanan jauh dengan bersepeda untuk bersekolah. Ikal berasal dari keluarga biasa, yaitu ayahnya seorang buruh di PN Timah. Hal ini mencerminkan adanya pranata pendidikan dalam kerangka stratifikasi sosial, yaitu lapisan masyarakat berdasarkan status ekonomi yang berdampak pada akses dan kualitas pendidikan. Dalam konteks pendidikan, stratifikasi sosial mempengaruhi peluang pendidikan, di mana anak-anak yang dari kelas menengah ke bawah harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Selanjutnya ada mobilitas sosial, yaitu pada menit ke-91 hingga menit ke-95. Dalam adegan anak-anak Laskar Pelangi seperti Ikal dan Lintang berusaha kerja keras mengejar mimpi melalui pendidikan meskipun berasal dari keluarga miskin.
Misalnya, Toko Lintang adalah anak nelayan yang sangat cerdas dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Walaupun hidup dalam kemiskinan, ia tetap bersekolah dengan tekun. Usahanya menunjukkan mobilitas sosial ke atas, yaitu usaha naik dari status sosial rendah yang ke lebih tinggi melalui jalur pendidikan. Pendidikan menjadi alat utama bagi mereka untuk mengubah masa depan dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Namun, kisah Lintang ini menunjukkan bagaimana hambatan struktural, yaitu kematian ayahnya dan beban keluarga, yang bisa menghambat mobilitas sosial, walaupun potensi dan semangatnya sudah tinggi. Tokoh seperti Lintang sangat mencerminkan usaha untuk naik kelas sosial melalui pendidikan, yaitu ia anak nelayan tetapi sangat cerdas dan aktif belajar. Dan kemenangannya dalam lomba cerdas cermat menunjukkan bahwa ia mampu bersaing dengan anak-anak dari sekolah elit. Sayangnya ketika ayahnya meninggal, ia harus berhenti sekolah dan ini menggambarkan hambatan mobilitas sosial. Dalam hal ini, pendidikan di sini adalah alat utama mobilitas, namun struktur sosial dan ekonomi yang tidak mendukung menjadi penghambatnya. Terus dalam konteks pendidikan, pendidikan memberikan jalan keluar untuk keluar dari kemiskinan dan mencapai mobilitas sosial dan ke atas, meskipun sistem sosial tidak selalu adil. Dan yang terakhir adalah perubahan sosial, yaitu pada menit ke 106. Dalam adegan, keberhasilan anak-anak dalam lomba dan pencapaian pribadi Lintang memberi pengaruh terhadap cara pandang masyarakat terhadap sekolah mereka. Kemenangan mereka dalam lomba cerdas cermat dan pengembangan karakter mereka selama masa sekolah menunjukkan bahwa pendidikan dapat memicu perubahan sosial. Anak-anak yang dianggap lemah dan miskin ternyata mampu menunjukkan prestasi luar biasa yang pada akhirnya mengubah cara pandang masyarakat terhadap mereka dan terhadap sekolah mereka. Perubahan sosial ini terjadi karena sistem nilai yang lama yang memandang pendidikan hanya milik orang kaya mulai tergeserkan oleh pandangan baru, yaitu bahwa siapapun bisa maju asalkan diberi kesempatan dan semangat untuk belajar. Film Laskar Pelangi ini menampilkan perubahan sosial secara bertahap. Yang pertama, pandangan masyarakat terhadap sekolah miskin berubah setelah anak-anak SD Muhammadiyah memenangkan lomba cerdas cermat. Dan yang kedua, perubahan dalam diri para tokoh yang juga terlihat. Mereka lebih percaya diri, menghargai pendidikan, dan termotivasi untuk mengubah masa depan mereka. Serta guru-guru seperti Pak Harfan dan Bu Muslimah juga merupakan agen perubahan sosial yang terus berjuang meskipun dalam keterbatasan. Hal ini mencerminkan bagaimana pendidikan dapat mendorong transformasi sosial bahkan dalam kondisi yang penuh keterbatasan. Dalam konteks pendidikan, pendidikan menjadi motor perubahan sosial yang mampu mengubah struktur sosial, membuka peluang, dan membentuk masyarakat yang lebih adil. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.